Oke, baik kakak-kakak, silakan di mute dulu ya, tak mulai. Baik kakak-kakak, kita mulai sesi kita pada mid kali ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita melanjutkan ya kakak-kakak, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, semoga kegiatan kita pada mid kali ini kita berdiskusi, belajar bersama, semoga diberi kemanfaatan, keberkahan, agar supaya nantinya bisa kita terapkan sebagai seorang guru di sekolah kita masing-masing. Menurut keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik kakak-kakak, kembali lagi bersama saya Iwan Fatur Rahman. Pada kali ini kita akan berdiskusi dan belajar bersama terkait dengan modul 1.5, yaitu pengembangan kurikulum Yoga, seperti itu ya. Namun saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan bersama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu ada 3 ya. Yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum serta keterkaitannya dengan prinsip pikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, tujuannya kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ini agenda kita. Yang pertama, kakak-kakak ada backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar dan kurikulum Merdeka. Backward design itu sekarang lumrahnya itu understanding by design gitu ya kakak-kakak. Yang terkenal di modul PPG, kalau di sini ada yang ikut PPG Daljab gitu ya, di situ ada pembelajaran understanding by design, yaitu backward design ya kakak-kakak. Apa sih backward design? Seperti itu. Hari kita perdalam lagi nanti kakak-kakak di modul 1.5 disinggung lah. Jadi nanti penguatannya sebenarnya ada di modul 1.6 setelah modul ini tentang backward design dan merancang perangkat pembelajaran, seperti itulah. Aktivitas pertama, agenda kita yang pertama tadi itu ya kakak-kakak, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum saya melanjutkan, di sini kakak-kakak mungkin ada yang tidak familiar mungkin dengan backward design atau masih ini baru terdengar di telinga kakak-kakak tentang backward design itu apa. Gimana kakak-kakak? Ada yang tahu sebelumnya backward design itu apa sih? Backward design.
Baru Gimana dengar. kakak? Baru dengar. Baru dengar, Kak. Kak Tri baru dengar ya? Patri sibuk. Iya, baru dengar, Kak. Atau Kak Ishak? Ya. Saat Ini kakak-kakak. Backward design. Backward design itu merupakan apa ya namanya, suatu pandangan, rancang apa namanya ya, pedoman untuk kita merancang, mengembangkan kurikulum PJOK atau merancang pembelajaran seperti itu ya, di mana nanti alur dari perancangan tersebut merupakan alur mundur. Backward design ini alur mundur kakak-kakak. Seperti itulah gambarannya atau definisinya backward design. Oke. Baik kakak-kakak, menurut kakak-kakak kelas 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam nih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Monggo kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak, kalau skalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kak Tri Wahyuningsi 5, dari 1 sampai 10 masih 5 pemahamannya. Monggo yang lain bisa dituliskan di kolom chat. Yang nak jawab. Kak Siti Aminah. Monggo kakak-kakak yang lain bisa dituliskan di kolom chat berapa kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira berapa sih skala pemahamannya kakak-kakak ini? Kak Siti A5 skalanya masih 5 gitu. Kak Amina masih 3 katanya. Kak Ishak gimana? Kak Freddy, Kak Mas Raji, Kak Tri, ada di skala berapa nih kira-kira kakak-kakak pemahamannya tentang kurikulum PJOK? Oke, Kak Freddy ada di skala 7. Kalau Kak A5 ada di skala 4. Kak Tri Maulidi ada di skala 5. Baik. Gimana nih minta pendapatnya nih saya nih kakak-kakak. Tadi ada yang skala 3. Kak Siti Aminah kenapa nih kok masih ada di skala 3? Apa nih mungkin ada kesulitan gitu? Atau pemahamannya terkait dengan kurikulum PJOK itu seperti apa? Gimana? Ada di skala 3 gitu. Bentar Pak ya. Bisa akil. Uling jawab. Katanya kita dosen unyu-unyu, Bang. Masih mute Kak
Aminah, mic-nya masih mati. Masih ada di skala 3 ya. Iya. Apa ya? Kenapa nih Jawabannya. kira-kira Kak Aminah? Menurut Bapak Ibu, skala berapa lama belajar juga tentang kurikulum juga. Tentang kurikulum PJOK masih skala 3 masih rendah sekali ya Pak ya. Karena Iya. apa ya? Mungkin udah tahu saja jawaban saya. Apa karena mungkin Kak Aminah ini berangkatnya dari S1 Matematika gitu? Jadi ya mungkin karena pengalamannya masih kurang sebenarnya Pak ya. Kurang banyak sebenarnya karena mungkin satu ya dari program jurusan itu sudah beda. Kalau sampean-sampean kan banyak yang dari memang jurusannya PJOK, sedangkan saya itu dari jurusan matematika. Jadi masih perlu banyak belajar dari yang ya kayak sampean-sampean gitu, yang lebih prof dari saya, menurut saya sih. Banyak banyak kekurangan Pak yang saya belum tahu tentang materi itu, tentang pemahamannya kurikulum PJOK. Aminah, terima kasih banyak apa namanya, atas apa namanya menyuarakan suaranya gitu ya, Kak Aminah. Ya, Jadi kami ini mungkin kesulitan untuk memahami tentang kurikulum PJOK itu karena latar belakang dari pendidikan sebelumnya mungkin tidak linier seperti itu. Jadi Kak Alima ini mesti harus banyak belajar. belajar gitu kata Kak Amina. Belajar bersama di sini Kak Amina melalui program ini terlebih dahulu. Saya masih belajar Kak Amina. Bagaimana pemahaman saya tentang kurikulum PJOK. Kita sama-sama belajar lah seperti itu. Di sini Kak Freddy menyampaikan skala pemahamannya tentang kurikulum PJOK itu ada di angka 7. Bagaimana ini Kak Freddy pendapatnya tentang pemahamannya Kak Freddy? Kak Freddy, kedengaran enggak suara saya? Mic-nya dimatikan banyak Bapak Reddy. Iya, Oke. siap. Oh Belum enggak pencet ini. tadi mic-nya. Gimana, gimana? Masih Baik. adan di sini Kak Freddy, masih adan. Oh ya. Tunggu dulu aja. Oke. Dulu ya, bentar ya. Ya, siap. Break 30 menit. Cocok Kak Misranji.
Wah, lima Bu Amina. Kente background aja yang nembutin. Siap, Anda kerjakan. Dulu tanya kira apa pemainnya nomor telo. Lo tahu saya itu ngajar keng mau kuah. Karena kurikulum PJOK kan sekarang berganti kurikulum Merdeka. Ngarang lebih memahami, mengulang lagi. Kurikulum 13 belum ngerti, sudah pindah kurikulum Merdeka. Lah iya, pindah-pindah melolong. Nanti paling ganti lagi paling. Kan sekarang menterinya beda. Kurikulum nasional. Kenapa? Baik, kakak-kakak kita lanjut ya. Gimana Kak Freddy? Baik, baik. Halo. Ya, gimana Kak Freddy? Ya, saya menuliskan di skala 7 itu menurut penilaian saya sendiri. Nggak tahu nanti kalau pas penilaian yang sesungguhnya. Pemahaman saya mengenai kurikulum PJOK yang sebelumnya saya itu belum begitu paham apa yang kurikulum yang terbaru ini, termasuk yang kurikulum Merdeka. Tapi setelah adanya PKG PJOK ini, saya sedikit mulai agak paham. Sudah mulai paham, mengerti, oh seperti ini ternyata ada metode seperti ini, ada penilaian otentik, framework dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya sedikit belajar mulai paham tentang kurikulum PJOK. Yang dalam pembelajaran PJOK ini ada pengembangan kebugaran fisik terhadap peserta didik, termasuk keterampilan motorik, pemahaman tentang kesehatan, melalui berbagai aktivitas fisik yang berlangsung dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Kak Irwan. Terima kasih. Baik, Kak Freddy, luar biasa ya. Mantap sekali, kasih ini dulu dong. Aplaus dulu untuk Kak Freddy gitu. Tadi malam Kak Freddy kayaknya ikut nih. Understanding by design gitu, UBD. Kak Cali itu, Kak Freddy tadi malam itu Kak Freddy. Sama ya Kak Freddy. Di sini juga kita sama-sama belajar. Kalau diskalakan mungkin saya ada di angka, kalau saya pribadi ada di angka 6 mungkin, ataupun ya 7-5 lah gitu. Seperti itu. Kita sama-sama belajar, nanti kita bagaimana sih kurikulum PJOK ini gitu. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah menuliskan di chat, juga yang menyampaikan tadi. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Di sini kakak-kakak perlu menuliskan jawaban di kolom chat. Ini sebenarnya kita mengulik kembali sih apa yang sudah kita pelajari di modul 1.1 yang ada gambar badut, ada apalah tujuan pembelajaran PJOK untuk prestasi, apalah itu. Sebenarnya apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak sesuai dengan pemahamannya selama kita belajar ini
dituliskan gitu. Tidak ada salah dan benarnya gitu ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak dipersilakan untuk menjawab di kolom chat. Di sini kakak-kakak di 1.5 ini untuk pertemuan meet kita pada hari ini kita tidak mengerjakan Google Doc, spreadsheet gitu, spreadsheet. Kita lebih kepada diskusi. Banyak diskusi di sini kakak-kakak, tukar pengalaman gitu, tukar pengetahuan. Monggo kakak-kakak, misal seperti ini, tujuan pembelajaran PJOK adalah, ini menurut kakak-kakak ya, titik-titik apa gitu. Kak Siti Aminah untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik. Kemudian yang lain. Masih banyak itu sebenarnya. Oke, Untuk lanjut. gimana caranya, Kak Irwan? Caranya kalau mau di enter, ALT enter dulu kalau mau di bawahnya. Oh, ALT enter. Oke. Tulis dulu kalau mau di enter, ALT enter. Oke. Makasih Kak Irwan. Bisa nggak? Bisa. Biar nggak langsung terkirim kalau cuma pencet enter. Iya. Tetap ya. Kak Agus Imam Wahyudi meningkatkan kebugaran fisik, tujuan pembelajaran PJOK. Kak Mesraji yang pertama meningkatkan kebugaran. Duh. Kok tetap Kak Irwan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Pecah-pecah. Saya coba ya. Ya. Oh ya, nggak bisa kalau di sini. Nggak Kalau bisa. diskusi juga ya. Dituliskan, dilanjutkan di sampingnya aja gak apa-apa. Oh, Torres Kireng gini. Ya, Sudah. lanjut. 1, 2 gitu. Kemarin saya bisa pencet apa ya? Kak Tri Wahyu Nur Maulidi. Tujuannya tidak hanya keterampilan fisik, lebih dari itu salah satunya pembentukan karakter, perkembangan nilai-nilai sportivitas dan lain-lain. Pak Freddy mendorong anak menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Meningkatkan kebugaran untuk meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan baik. Saya lebih tertarik ke tulisannya Kak Tri nih. Kak Tri ini kontekstual. Apa yang ada di Kak Tri Wahyu Nur Maulidi ya? Apa yang ada di kepalanya ini kayaknya ditulis nih. Anelo atau huruf Kak Wahyu. Gimana Kak Tri? Ayo buka Kak Tri. Ya siap. Apa? Gimana Kak? Menurut Kak Tri ini tadi tulisannya kontekstual banget tuh, sesuai dengan pemahaman di kepalanya itu. Ya. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Gimana Kak Tri? Siap. Sesuai yang dituliskan dulu saya barusan. Jadi tidak hanya pembelajaran yang fokus terhadap keterampilan fisiknya anak,
Jadi lebih dari itu, yang paling menonjol adalah keterampilan karakter, Kak. Karakter yang paling ditanamkan di PJOK biasanya adalah karakter kedisiplinan, itu yang pertama. Yang kedua, juga pembangunan mental. Terus juga tadi apa saya tulis agar lupa ya. Sportivitas. Sportivitas, karena olahraga itu berkaitan juga sportivitas. Sportivitas itu tidak hanya dibawa di olahraga, nanti di dalam bermasyarakat atau bersosial juga dibutuhkan. Jadi tidak lebih dari itu. Tadi sempat saya ada pembelajaran sedikit diskusi Kak dengan siswa saya. Jadi saya membawa sedikit diskusi Kak ya, sedikit sharing. Membawa poin tentang adil gender. Jadi saya meminta refleksi dari siswa perempuan terutama. Jadi apa kesulitan kalian ketika mengikuti pembelajaran saya? Ternyata saya perempuan, Pak. Yang laki-laki lebih kuat dalam melakukan lompat jauh yang perempuan. Jadi saya diskusi lagi di jam saya tadi, kebetulan setelah pembelajaran saya duduk bareng, saya menjelaskan bagaimana saya menanamkan karakter anak untuk lebih percaya diri dalam setiap pembelajaran. Jadi cukup kontekstual. Di situ saya berasumsi memang pembelajaran PJOK ya tidak harus tahu memang prakteknya, tapi yang kita hargai adalah prosesnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Sepi ya. Salam olahraga. Alam. Salam. Jaya, Salam, jaya, salam, jaya. salam, Kak Tri. Jadi emang seperti itu Kak Tri, kalau kita bicara yang lain diam itu kayak kelihatan sepi gitu. Tapi yang mendengarkan enggak, rame gitu. Ya, siap. Luar biasa sekali Kak Tri ini atas apa namanya ya, pandangan dari adanya tujuan PJOK di sekolah ini. Bisa dikatakan itu tepat juga Kak Tri. Di sini jawabannya Kak Freddy ini nggak tahu, saya sangat luar biasa sekali, mendorong anak menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga dan bermain dan bergerak secara aktif. Ini kalau yang ada di modul seperti ini emang. Ya, terima kasih Kak Freddy. Sebenarnya ini ya Iya, kakak-kakak itu dari modul itu. semuanya dari pembelajaran kita modul 1. Gimana Kak Freddy? Iya, itu menyulik dari modul. Gimana Kak Freddy tadi? Benar gitu, mengarah ke teori yang benar gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari tadi yang Kak Freddy tulis itu ya, atau yang kita pelajari dengan bahasa kita, apa sih tujuan adanya pembelajaran PJOK? Ya bukan semata-mata untuk prestasi, memang bukan semata-mata untuk meningkatkan kebugaran fisik peserta didik kita, bukan semata-mata untuk hiburan gitu. Jauh dari itu, kita menuntun gitu ya, mendorong anak untuk menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogisnya. Di situ ada keterampilan sosial emosional, kata Kak Tri tadi. Kita menuntun pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, afektifnya seperti itu melalui aktivitas jasmani, olahraga dan bermain atau bergerak aktif gitu anak ya. Melalui itu kita hanya menuntun gitu, menjadi fasilitator lah, memfasilitasi anak seperti itu. Kalau kita ngulik kembali ke pembelajaran kita, apa tujuan adanya PJOK ini, kalau untuk prestasi mungkin lah ada di sana penelitian tentang grafis itu yang di pertemuan kita sebelumnya itu tidak signifikan, ataupun untuk kebugaran tidak mungkin lah jam kita yang hanya 1 minggu 1 kali ini
kita membuat siswa kita bugar, seperti itulah. Jauh daripada itu, pembelajaran PJOK kita hanya menuntun. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu, kakak-kakak, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Bertujuan dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi pengantar peserta didik kita ya, disposisi itu untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja sama, dan inklusivitas untuk aktif secara jasmani sepanjang hari sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Itulah menurut CP, capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka ya kakak-kakak. Di situ di grup ya, grup sudah saya kirim capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka ini nomor 032 tahun 2024. Baik. Mari kita berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut ini. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya kakak-kakak. Ini kakak-kakak, pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, entah itu kurikulum Merdeka, kurikulum K13, KTSP, dan semacam lala. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikan sebagai acuannya? Gimana kakak-kakak? Ada yang mau raise hand atau ketikkan di kolom chat lah pendapatnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah kakak-kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Bisa raise hand kakak-kakak, bisa tuliskan di kolom chat. Satu kali lagi, pada kali ini kita tidak mengerjakan di Google Doc atau spreadsheet gitu. Kita lebih kepada banyak diskusi, berbagi pengalaman, pengetahuannya gitu ya kakak-kakak. Bisa melalui raise hand ataupun ketikan di kolom chat.
Ada kesulitan dari pertanyaan ini kakak-kakak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau belum paham arah dari pertanyaan ini? Kak Agus mungkin, Kak Agus Imam Wahyudi mungkin. Kak Freddy. Pemahaman terhadap tujuan PJOK menjadi pedoman untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, tapi juga pada pembentukan sikap dan nilai-nilai hidup sehat. Ini menurutnya Kak Freddy. Jadi menurut Kak Freddy ini apa namanya? Kak Freddy ini mempunyai pemahaman terhadap tujuan PJOK yaitu menjadi pedoman untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik. Itu menurut Kak Freddy. Jadi ini dengan tulisan Kak Freddy ini mungkin Kak Freddy menjadikan acuan lah. Bagaimana Kak Freddy ini melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan yang ditulis Kak Freddy ini. Nah, ini sepi nih kakak-kakak. Monggo mungkin ada yang mau berbagi yel-yel yang biasa dilakukan pada peserta didiknya. Kasih Atau pemantik Kak Irwan. atau Kak Tri males mau berbicara langsung aja gitu. Monggo. Langsung Kak Tri. Langsung aja kalau malas Pak ketik Freddy. langsung aja. Saya baru baca. Ini Ya, sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran kita ya Pak, PJOK Pak ya. Saya kurang memahami PJOK. dengan pertanyaannya Kak. Jadi Gini Kak Tri. berkaitan dengan Ya, terus gimana? kasih pemantik. Gimana? Ini Sagus, Mau dilanjut kasih silakan. Nggak ngerti. Siap. Kasih Gini pemantik Kak dulu Tri, Kak. terlepas dari kurikulum apapun, kurikulum apapun, baik itu kurikulum Merdeka, kurikulum K13, selama ini Kak Tri ini memahami dengan baik nggak sih tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan gitu. Tujuan pembelajaran tersebut kayak tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Tri ini, apakah paham dari yang Kak Tri tuliskan atau sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran? Apakah itu menjadi sebagai acuan Kak Tri? Oh gitu. Ya kurang lebih Kak sama dengan pernyataan saya yang pertama itu tadi yang berkaitan dengan apa sih tujuan pembelajaran PJOK. Jadi terlepas dari kurikulum ya Kak ya. Ya. Yang saya pahami saya itu semenjak kuliah Kak. Jadi ada kan prodi saya itu Penjaskesrek. Nah, di situ saya betul-betul memahami bunyinya kan pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga dan rekreasi. Di situ saya pahami namanya pendidikan kita ambil dari kata pendidikannya adalah berkaitan dengan kata pendidikan berarti di situ tidak ada penekanan apa namanya untuk bisa apa namanya itu ya istilahnya ya Sesuai ini harus kompetensi jadi dalam ini gitu ya. ya kompetensi setiap cabur harus bisa. Jadi sedikit paham saya memahami sejak saya kuliah.
Di tujuannya tentang bagaimana siswa itu berproses dalam pembelajaran PJOK. Yang menjadi acuan selama ini ya itu Kak. Jadi selama saya mengajar ongkuan, pertama tahun 2018 di SMP Rasbaya itu, ya memang saya tanamkan karakter anak-anak di situ, bagaimana anak-anak itu menyenangkan di pembelajaran saya tanpa harus memikirkan kompetensi dalam setiap cabur yang diimplementasikan di pembelajaran PJOK. Kurang lebih seperti itu Kak. Mungkin ada tambahan Kak. Oke. Baik sekali Kak Tri. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah dipahami oleh Kak Tri ini dijadikan acuan sebagai bentuk implementasi kepada peserta didiknya nanti, bahwasannya peserta didik ini bukan hanya untuk memahami suatu keterampilan di salah satu cabur gitu lah. Peserta didik ini bagaimana terlibat aktif ya Kak Katri, bukan hanya bersenang-senang di sana, juga terlibat gitu ya. Kemarin kan ada involving, enjoying kan seperti itu. Terima kasih Katri. Di sini saya baca juga punyanya Kak Haryadi. Belum begitu memahami tujuan mata pembelajaran dengan baik bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang kaitannya antara tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa di lapangan. Saya mungkin masih fokus pada pelaksanaan kegiatan fisik tanpa sepenuhnya menyadari bagaimana setiap aktivitas berkontribusi pada pencapaian tujuan seperti pengembangan keterampilan motorik, sikap sosial, atau pemahaman kesehatan. Selain itu, keterbatasan dan sumber daya. Baik, Kak Freddy, ini sangat itu ya, kontekstual ya. Kayaknya pemahaman dari isi kepalanya Kak Freddy, Kak Haryadi gitu ya. Mungkin Kak Haryadi ingin menyampaikan, resen tangannya, monggo Kak Haryadi. Kalau berkenan tentang apa yang sudah dituliskan. Ayo senior Haryadi, senior, ayo. Monggo Kak Senior, silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak, adik-adik ini sebenarnya ya, adik-adik. Ya, pertama. Iya, ini acara Senior. kan namanya diskusi ya. Diskusi ya dibuat santai-santai tapi nanti tujuannya tercapai kan seperti itu. Kita berbicaranya ini kan di lapangan bukan di teori tulisan. Kadang kita ini sudah buat RDP, sudah buat istilahnya sudah kenal modul tapi di lapangan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Contoh di sini kita sudah dari awal itu sudah yang bahasa asesmen awal itu sudah walaupun itu kan sudah lama untuk mengasesmen awal siswa untuk mengelompokkan seperti itu sebenarnya sudah lama, sudah di PPG 2019 itu sudah ada seperti itu. Tapi di lapangan itu kita itu bukan sulit sebenarnya, kita sendiri sih sebenarnya dari dalam diri kita itu kadang itu guru itu pokoknya tujuan pembelajarannya keterampilan dasarnya yang penting anak-anak itu bisa itu tanpa mengevaluasi, tanpa menyadari bahwa yang kadang itu yang kebanyakan di lapangan yaitu tidak bisa mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik itu yang sering-sering saya itu sering-sering ditinggalkan lah seperti itu, kadang tanpa istilahnya kebutuhan peserta didik itu, jadi tidak mencakup semuanya seperti itu. Ya mungkin ya dari diri sendiri itulah intinya, kita belum bisa menerapkan apa yang kadang itu teori kita dapat itu belum bisa melaksanakan di lapangan seperti itu.
anu ya, terima kasih. Gitu aja. Baik, Mantap, terima kasih mantap. baik Kak Lanjut. Aryadi. Mantap. Plus dulu dong Refleksi. Oke, buat diri. Kak Aryadi senior. Mantap sekali, luar biasa. Jujur, jujur-jujuran Memang aja ini loh. enggak benar, memang kontekstualnya seperti itu Kak Aryadi ya. Apalagi gini Iya. ya, saya terbantu nih sama Kak Aryadi karena apa ya, banyak pengalaman gitu. Dia bisa mengutarakan 2018. Ya mungkin waktu itu saya masih kuliah gitu. Jadi memang benar Kak Aryadi. Sampai saat ini sebenarnya seperti ini. Kalau boleh saya simpulkan pernyataan atau tanggapan dari Kak Aryadi ini seperti ini ya kakak-kakak. Sebenarnya Kak Aryadi ini paham dengan tujuan yang ada di kurikulum sekarang ini. Dan di situ ada elemen Ya. sekarang ya, kalau yang sekarang ya di CP sekarang itu ada elemen terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif kan seperti itu. Ada satunya lagi itu apalagi lupa saya di elemennya itu. Dari elemen tersebut kita sudah tahu nih kita harus ngapain gitu. Kalau dulu kan ada elemennya terampil bergerak. Dulu apa ya? Dulu ada pengetahuan gerak gitu kayaknya. Pengetahuan Sekarang gerak. ini belajar melalui gerak. Jadi lebih banyak bergeraknya. Dari ada elemen tersebut, tujuan capaian pembelajaran yang kita apa namanya ketahui, pahami bersama, yang nanti dijadikan jadi tujuan pembelajaran, itu seakan-akan sulit lah diterapkan di bawah, di kontekstualnya di bawah ini sulit seperti itu. Nah, namun Kak Riyadi, Ya, mungkin siap. kalau kita apa namanya bukan tidak bisa ini pasti ya sulit gitu, Iya, betul, sulit. betul, betul. Perlahan demi perlahan kata Kak Haryadi tadi itu apa namanya ya, kita merefleksikan diri ya seperti itu. Sebenarnya kita perlahan demi perlahan ini bisa mendapatkan tujuan pembelajaran yang menuntun peserta didik tumbuh terbangnya tumbuh kembangnya peserta didik itu secara holistik itu ya kakak-kakak itu kalau kita punya acuan itu aja dulu. Oh, kita mau ngajar ini mau ngapain nih? Apa mau buat anak-anak itu bugar? Apa mau anak-anak itu cuma berprestasi di bidang olahraga? Ataupun anak-anak itu cuma sebuah hiburan gitu untuk PJOK gitu. Kalau kita punya tujuan semacam seperti ini, Kak. Tidak hanya kor ada di lapangan, kor bedeneng lapangan gitu. Tadi Kak Tri kontekstualnya sudah disebutkan. Oh, ada siswa yang tidak siswa perempuan yang tidak mau lah seperti itu. Sama Kak Tri, oh dikasih pendekatan khusus bagaimana sebenarnya pembelajaran PJOK ini tidak mengarahnya bukan harus menguasai suatu kompetensi gitu. Memang kakak-kakak pembelajaran PJOK ini kalau tadi malam ada yang sempat itu ya Kak Freddy, Kak Agus mungkin ngikuti Kak Cali itu kalau dari awal bahkan pembelajaran PJOK ini nampaknya ingin ditiadakan gitu. Karena apa? Karena kalau memang untuk prestasi, ngapain di sekolah? Kalau untuk hiburan, ngapain ngundang badut aja kan seperti itu. Ataupun gini, kata Kak Cali itu di pembelajaran yang lain, kenapa pembelajaran PJOK ini tidak bisa ditiadakan gitu? Di pembelajaran yang lain, kayak sekarang itu robot aja Kak. Robot aja itu bisa menjadi dokter. Dokternya tidak ada yang kerja robot gitu, yang operasi robot gitu. Ataupun kita membuat kata Kak Cali itu sekarang itu membuat kopi di kafe itu kita tinggal pencet, oh ini mau kopi agak manis, pencet ini gitu. Jadilah kopi. Tapi kalau PJOK, kalau yang saya tangkap gini dari tadi malam Kak Cali itu, Kak Freddy yang mungkin ngikuti, pengetahuan bisa kita berikan kepada peserta didik.
keterampilan bisa kita berikan kepada peserta didik, tapi pemahaman, transfer pemahaman, pemahaman itu pengetahuan sama keterampilannya, tapi pemahaman tidak bisa kita beri, hanya kita berikan ke peserta didik. Yang hanya kita berikan, yang hanya bisa kita lakukan adalah memfasilitasi mereka. Kalau pengetahuan, keterampilan peserta didik sekarang ini mungkin ya 1 atau 2 tahun yang akan datang. Pengetahuan tentang pengetahuan tentang teknik dasar pembelajaran, teknik dasar bola voli lah. Peserta didik bisa lebih tahu daripada kita 1 atau 2 tahun yang akan datang. Karena sekarang gampang. Pengetahuan tidak hanya bersumber daripada kita. ChatGPT juga banyak lah gimmicknya gitu. Dan untuk pemahaman ini kita butuh transfer kepada mereka. Bagaimana cara kita melakukan? Ya memfasilitasi mereka seperti itulah. Kurang lebihnya yang saya tangkap dari Prof. Cali tadi malam. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak Kak Aryadi. Kak Aryadi kaya dengan apa namanya ya? Aman kayaknya. Kita Aman. belajar bersama di sini. Terutama saya Kak Aryadi. Mas Unyu ini mestinya harus belajar bersama. Oke, Wah, lanjut. siap. Santai. Pertanyaan kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kira-kira bisa enggak kakak-kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan yang PJOK itu mengembangkan sikap sosial emosional. Insya Allah bisa ya, meskipun sulit karya ini. Bisa. Tuh, ya. Bisa. Oke. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran, atau CP itu ya kakak-kakak. Dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Istilah CP, TP, ATP mungkin tidak asing lagi buat kakak-kakak semuanya ini. Namun, di Meet kita kali ini di 1.5 ini kita hanya membahas konsep dasar-dasarnya saja. Di atasnya CP, TP, ATP itu apa sih tentang pengembangan kurikulum itu? Berasal dari mana sih CP ini? Itu kakak-kakak. Oke kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, seperti itu biasanya kita kakak-kakak. Seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan siswa pada saat itu. Di sini kakak-kakak ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi backward design itu sekali lagi saya sampaikan mungkin yang mengikuti pelatihan PPG Daljab di sana ada understanding by design, ya ini backward design. Alur mundur, merancang pembelajaran alur mundur gitu ya kakak-kakak. Dan di sana ada 3 komponen sebenarnya kakak-kakak backward design ini untuk merancangnya. Yang pertama ada mengidentifikasi capaian pembelajaran, yaitu mengidentifikasi CP yang menjadi TP nanti ini. CP-nya itu diidentifikasi, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, karakteristik sekolah kita. Karena CP ini yang disediakan oleh pemerintah, kita diberi keleluasaan kakak-kakak untuk menurunkannya menjadi TP. Tujuan pembelajaran ini kita buat gitu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik sekolah kita. Kemudian langkah yang kedua, menentukan metode penilaiannya. Asesmennya apa sih? Gitu. Kalau di backward design, kalau sudah ketemu TP-nya, nanti asesmennya apa? Penilaiannya apa nanti?
Kita menentukan asesmen itu harus melihat TP-nya. Inilah alur mundur. Lihat dulu TP-nya. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Yang ketiga seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran tentunya kita melihat asesmen apa yang akan digunakan nanti ataupun tujuan pembelajarannya ini apa. Seperti itu. Inilah backward design. Kita merancang suatu perangkat atau mengembangkan kurikulum ini kalau melihat dengan proses backward design ada 3 tahap ini. Yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran yaitu TP itu kakak-kakak jadi TP. Kemudian menentukan asesmennya apa. Yang terakhir merancang langkah-langkahnya, langkah-langkah pembelajarannya. Dulu sebelum kita mengenal ini, mungkin 1 tahun yang lalu masih dipakai. Sebelum kita mengenal proses backward design ini, kita dari CP itu kan dijadikan TP. Habis itu kita merancang langkah-langkahnya dan terakhir menentukan metode penilaiannya seperti itu. Itu dulu kakak-kakak. Jadi penilaiannya ini kadang-kadang berbeda dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu. Contoh, kalau dulu itu ya kita TP-nya sudah ada nih, sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran, tapi asesmennya, penilaian tertulis. Masa iya sih tujuan pembelajarannya mempraktekkan gerak dasar atau mempraktekkan servis dalam permainan bola voli seperti itu ya. Langkah-langkahnya kan sudah kita kasih. Kalau selama ini 1 tahun ke belakang saya aja seperti itu. Pembelajarannya, aktivitasnya sudah kita kasih. Ternyata di penilaiannya asesmen sumatif tertulis seperti itu. Kira-kira bisa nggak mempraktekkan itu? Kalau sumatif. Itulah kakak-kakak backward design ini kita merancang suatu tujuan pembelajaran itu, kemudian merancang asesmennya apa sih, kemudian langkah-langkahnya, biar tidak keluar daripada asesmennya, langkah-langkah yang kita lakukan ini. Ya kalau nanti tujuan pembelajarannya itu mempraktekkan atau melakukan gitu, ya berarti asesmennya nanti ke kontekstualnya, kayak asesmen autentik gitu ya kakak-kakak. Bukan asesmennya nanti malah apa namanya menulis gitu, asesmen tertulis kayak ujian yang ada lembar kertasnya itu. Kecuali tujuan pembelajaran kita itu adalah mengidentifikasi atau memahami gitu. Bisa jadi asesmen kita itu nanti adalah ujian tertulis gitu. Bisa dipahami di sini ya kakak-kakak, cara pandangan proses backward design itu seperti apa. Mantap ya, bungkus ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti bungkus ini lanjut nih. Kalau saya Mas Irwan dua-duanya, Pak. Gimana Kak Mas Raji? Kalau saya selama ini itu dua-duanya. Gimana Kak Mas Raji? Ya, selain anak-anak itu mengambil penilaian di praktek di lapangan, ya saya juga memberi penilaian itu dari pengetahuan tertulis. Soalnya pengalaman saya itu selama ini anak-anak yang bisa melakukan aktivitas di lapangan ketika ditanyakan secara pengetahuan tertulis itu malah nggak paham. Oke, silakan Kak Aryadi. Mau menanggapi. Ya masuk pendapat Pak Mas Raji itu masuk, tapi kan tadi dari di awal tujuan pembelajarannya dulu apa Pak Mas Raji? Gitu. Ketika tujuan pembelajarannya itu tadi mempraktekkan,
Nah, ketika ditulis itu loh, asesmennya seperti apa, mempraktekkan kalau ditulis itu seperti itu. Nah, kalau memang tujuan pembelajarannya tadi itu memahami bola apa teknik dasar bola voli, memahami atau mengidentifikasi dari tadi itu memang betul kalau kayak gitu. Tapi tujuan pembelajarannya sebenarnya. Nah, karena kadang kita kan lupa di situ. Ketika bola voli, nah nanti asesmennya nggak melihat tujuan itu. Yang penting kita melakukan penilaian yang berhubungan sama voli kan seperti itu. Asesmennya tulisannya apa itu, ya intinya kita tidak melihat tujuan pembelajarannya seperti itu. Monggo lanjut. Baik, terima kasih Kak Aryadi atas penguatannya. Sebenarnya yang disampaikan Kak Aryadi ini sudah mengena sih, apa yang disampaikan oleh saya ini sudah ditangkap, dicerna sama Kak Aryadi. Juga Kak Mesraji juga Mengena. menyampaikan secara kenyataan kontekstual di lapangan. Memang seperti itu juga Kak Aryadi. Saya dulu seperti itu juga. Iya, betul. Setelah mengenal ini Kak Aryadi. Betul. Iya. Setelah mengenal ini Kak Aryadi dan juga nanti ada di 1.6 kalau nggak keliru, asesmen pembelajaran yang seperti apa sih yang relevan kan seperti itu. Saya malah sekarang ke kepala sekolah ataupun ke guru yang lain gitu, saya nggak mau penilaian tertulis itu. Karena kenyataan, mohon maaf ya Kak Riyadi, mungkin di daerah saya nih, asesmen itu kayaknya harus dia lakukan di akhir yang berbasis tertulis gitu, untuk menilai apa ya, sejauh mana sih capaian pembelajaran peserta didik kita itu. Dan itu kayaknya dikoordinasi kalau di kita ya, di sekolah di bawah di daerah saya kayak semacam dikoordinasi sama Korwil gitu. Harus sekian soalnya, harus sekian. Kira-kira penilaian tuntutan lapangan. Iya. Tuntutan Kira-kira lapangan, ya, Pak. penilaian seperti itu. Gimana Kak? Ya tuntutan lapangan lah istilahnya. Tuh. Ya, tuntutan lapangan sama teori itu berbeda. Tuntutan kan, lapangan itu, ya. Kira-kira penilaian seperti itu relevan atau berpihak kepada peserta didik nggak gitu. Tapi bisa nih Kak Mesraji mengkolaborasikan, jadi nanti itu apa ya, kayak dengan kayak asesmen pemerintah juga menyediakan TP. Mas Raji kalau ingin melakukan asesmen yang seperti itu bisa dengan cara tujuan pembelajarannya dibuat sesuai dengan asesmen yang tadi. Misalkan peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Tapi Bisa, kalau bisa, tujuan pembelajarannya mampu mempraktekkan. Tapi kalau kita lihat di CP kita, di elemen terampil bergerak, belajar melalui gerak gitu, memang kayaknya sengaja nih pemerintah membuat elemen seperti itu untuk peserta didik kita atau siswa kita ini lebih banyak bergeraknya gitu. Karena kita di PJOK. Kalau memang hanya pengetahuan, ya tadi kata saya itu Kak. Kalau hanya pengetahuan, mereka tidak usah harus belajar dari kita sebagai satu sumber gitu. Mereka banyak di YouTube gitu. Kalau hanya pengetahuan. Tapi kalau masalah pemahaman, mereka butuh transfer. Kita lah yang menjadi fasilitasi gitu. Seperti itu, semacam itu Kak. Terima kasih kakak-kakak semuanya atas berbagai diskusi kali ini ya. Kita lanjut aja kakak-kakak karena oke, setengah jam lagi. Ini pesan Gutki daripada Backward Design. Merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward Design juga pada akhirnya membantu guru
menyelaraskan antara tujuan, langkah-langkah, dan penilaiannya. Jadi nanti selaras tujuan pembelajarannya, langkahnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Dengan yang tadi itu ya kakak-kakak, jangan berpatokan dengan ini ya, tujuan, langkah-langkah, dan penilaian, bukan. Ini hanya menyelaraskan. Bisa diulangi. Antara tujuan. Kalau prinsipnya backward kita pilih ya, tentukan P-nya. Habis itu tentukan yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajarannya, dan penilaiannya. Ini nanti menyelaraskan. Backward design ini akan menyelaraskan tujuan, langkah pembelajarannya, dan penilaiannya. Kalau untuk proses backward design-nya, ini kakak-kakak semua ini menentukan tujuan pembelajaran dulu dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan asesmennya apa. Nah, baru langkah-langkah belajarnya. Kalau ini sudah dibuat, nanti ini membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajarannya, dan penilaiannya. Jadi selaras nanti. Seperti itu. Tidak keluar dari tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu ya kakak-kakak. Kenapa sih kita kok mau belajar ini kan seperti itu kakak-kakak. Kembali lagi sebagai guru yang reflektif, kita akan menjadi pembelajar yang sepanjang hayat gitu ya. Ini kalau yang ikut PPG gitu agak terbantu nih, karena nanti membuat RPP atau modul ajarnya ya sesuai dengan backward design ini, atau di PPG Daljab itu istilahnya understanding by design gitu ya. RPP kita yang kita buat, pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa di situ ya, minimal ada ini ya. Backward design ini kalau kita merancang RPP minimal yang pertama tujuan pembelajarannya apa, asesmennya apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Itu kakak-kakak. Kalau yang tanya tadi saya baca kayaknya Kak Haryadi ini di WA, bukan baca, saya ada notif itu Kak Haryadi di WA PJOKG gitu. Kayaknya minta referensi apa namanya, perangkat modul aja ya Kak Haryadi. Nanti akan saya tunjukkan Kak Haryadi di grup. Seperti ini loh perangkat pembelajaran sesuai dengan backward design gitu. Ada tujuan, ada penilaiannya apa sih dulu gitu. Kemudian langkah-langkahnya gitu. Kalau saya dulu gak dikasih Kak Aryadi, gak dikasih pandangan atau template-nya. Jadi saya berangan-angan sendiri seperti apa sih backward design itu. Saya coba buat di RPP saya nanti kasihkan ke fasil saya, ada revisi lagi gitu. Ini memang belum paham seperti apa backward design. Ternyata setelah sekarang saya dalami lagi dan ada contohnya dari teman-teman fasil senior yang lain, oh seperti ini loh gitu. Oke, baik, kita lanjut ya kakak-kakak ke aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke kakak-kakak, kurikulum ini definisi ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar apa enggak ini? Definisi yang seperti ini. Merupakan seperangkat aktivitas. Salah. Seperangkat aktivitas. Benar apa salah Orang ini? salah. Corak salah. Ragu. Orang ya. Salah ya? Salah. Gimana Kak Orang. Freddy? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Mbak Mina. Karena Mbak Mina. kurang lengkap. Kurang lengkap, Hanya bagus. tampilan Ternyata ini yang ada salah di ya, situ. benar sekali kakak-kakak. Mantap sekali, ini saya keliru. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa keliru nih? Salah.
Salah boleh, jangan. Salah boleh, bagus. Kena kaki selain mau cari. Pemahamannya. Kemudian yang ketiga, Ada kurikulum lancar. adalah Nah, yang kurikulum panjang yang adalah benar. suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini Nah, benar apa keliru? Lanjang. Mau Panjang lanjang ya. itu ora bener mau lanjang ya. Sebenarnya lebih ngode berarti betul. Gimana Katri? Katri ini benar apa enggak Katri? Kurikulum adalah suatu Kurikulum. standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Lanceng, Kak. Apakah didelengi? Bisa dikatakan Bungkus benar, ya? Kak. Betul, bungkus. Benar ya? Insyaallah. Oke. Ini sangat benar sekali kakak-kakak. Ini sangat benar sekali kakak-kakak. Bungkus ya. Kurikulum itu Bungkus. merupakan suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan ya. Motor, kognitif, dan afektifnya. Lanjut. Bingung. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu ada 5 ya kakak-kakak. Di situ ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen di komponen kurikulum kita, kurikulum merdeka ini yang sekarang ya kakak-kakak. Ini ada 5 itemnya, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada penggunaan perangkat ajar. Yang kelima ada kurikulum satuan pendidikan. Di sini saya pengen tanya nih, kakak-kakak biasanya menemukan capaian pembelajaran, struktur kurikulum itu dari mana kakak-kakak? Gimana ya? Nemu struktur Tadi- kurikulum, capaian Tadi- pembelajaran, biasa Dari buku paket, Pak. Ya oke, dari yang lain ada selain dari buku paket lah. Dari Ya. Kemendikbud. Dari mana kira-kira menemukan struktur kurikulum nih? Pemerintah. Dari anu, Oke, dari saya Nah. sendiri, Kak. oke, minta Dari saya sendiri, Kak. Iya. sendiri. Saya mohon maaf, saya tuh kalau bicara kurikulum paling nol, saya itu nol. Apalagi tentang perangkat pembelajaran nol saya dimintai berkali-kali untuk mungkin untuk kebutuhan apa namanya akreditasi ya, tidak pernah mengumpulkan. Kalaupun mengumpulkan nama set. Ketika saya di lapangan, saya mencoba saya menjadi kurikulum, Kak. Iya. Enggak, memang kebanyakan kita nih sebagai guru PJOK nih kakak-kakak, memang apa namanya, selama ini Administrasi lah. kayak semacam administrasi itu ogah lah kita, seperti itu. Yang penting kita melaksanakan, tahu konsepnya seperti ini, kita melaksanakan harusnya seperti ini. Seperti itu ya kakak-kakak. Namun apa namanya? Hanya niat. Namun kalaupun Kak Tri ini ada di SD gitu ya, Ya. Insya Allah kalau SD saya sekarang ini sama kelompok kerja guru PJOK Kecamatan Arosbaya, khususnya di SD ya kakak, kayak Kak Tri, Kak Adima gitu, Kak Yudi gitu, berusaha untuk tidak kabur-kabur lagi kalau ada pengawas gitu, kalau ada akreditasi lah gitu. Kita mau merdeka administrasi nih, kita nyusun bareng nih kakak-kakak. Kalau di SD, kalau di SMP, aduh, saya gak paham untuk nyusun apa namanya gitu. Mungkin nanti kalau saya punya referensi biar tidak kabur-kabur lagi gitu ya kakak-kakak. Kalau semacam ada audit atau visitasi lah dari pengawas gitu. Jadi Kalau insya bicara Allah mudik, sudah administrasi bulan depan rampung lengkap saya. implementasinya gitu ya. Tapi dilaksanakan apa tidak administrasinya? Betul, Kak Haryadi.
Soalnya kemarin Tapi kemarin saya saya yakin mikir kakak-kakak gimana 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 kak Gimana tadi? lanjut 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 Kak. Lanjut Ya, ya Tri. Eh, Tapi saya yakin kakak-kakak semuanya ini kalau masalah uh, praktik di lapangan sudah tidak diragukan lagi. Mestinya saya nih yang banyak belajar harusnya tentang pengalaman gitu praktek di lapangan. belajar bersama Karena Kak. karena kakak-kakak semuanya ini mana ya, saya juga bisa paham lah kultur guru PJOK itu seperti apa gitu. Yang penting tahu konsep besarnya seperti apa, saya implementasikan di bawah gitu. Masalah administrasi itu belakangan lah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini kakak-kakak ada kotak. Oh, saya simpulkan lagi ya. Struktur kurikulum atau capaian pembelajaran itu kakak-kakak, kalau kakak-kakak sebelumnya itu nemu di buku paket ada atau Iya, nemu udah di loh. atau nemu di PME gitu ya kakak-kakak. Sumber daripada itu yang paling relevan kakak-kakak bisa temukan di permennya. Permendikbud untuk kurikulum ini nomor 32 tahun 2024 ya kakak-kakak. Di struktur kurikulum itu ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler seperti itu. Nah, ini kakak-kakak. Coba deh kakak-kakak saya tanya nih. Kak Aryadi, mungkin Kak Aryadi nih. Ya, monggo. Apakah P5 sama kokurikuler itu beda Kak Aryadi? P5 sama kokurikuler. Atau yang lain bisa jawab gitu ya. Ya. Beda. Tulisannya beda. Beda. Oke, Kak Mesraji beda. Kak Aryadi gimana? Nah, ini yang kokurikuler ini belum pernah kokurikuler. Pernah dengar Pak ya? Pernah dengar kan belum pernah gimana anunya itu. Jadi kalau dilihat dari tujuannya hampir sama dengan P5 mungkin. Tapi untuk memproyeksinya di lapangan nggak tahu saya. Saya rasa kalau tujuannya sama-sama untuk apa ya, mengoptimalkan gitu loh. Penguatan pendidikan karakter sama-sama itu. Sama-sama mempunyai tujuan yang sama di situ, penguatan karakter siswa setelah pembelajaran itu dilakukan. Kalau secara regulasi mungkin kurang tahu sama atau tidaknya. Nah, aku apa meles-toles. Kamu Kak Irwan Elang. Pan elang. Umi, Mas Irwan ki Umi. Hasil elang. Setira hasil elang. Selamat datang ke Irwan. Oh, boleh. Selamat datang Kak Irwan. Kopong mendekat. Parah elang. Ada korban posang di kamari. Aduh, kamari gedung. Aduh. Lapar ya. Gabung lagi. Selamat datang Kak Irwan. Kak Irwannya lagi gak enak badan itu Kak. Oh, Acit ya. Asian. Wa Aminah kila komereng tok lagi tak repu gitu aja. Tiga suara. Mereng tok lagi Acit ini. Kunceng mi kaju. Caca apa bulong ngeding bu. Oh, di speaker Bu Amina. Baik kakak-kakak, maaf tadi saya terpental ya gitu ya. Karena jaringan. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Mulai 2 jaringan. Terkait dengan tadi intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler, saya cuma memetik sedikit lah tentang P5 sama kokurikuler ini
sama apa enggak gitu. Ini kan bagian dari struktur kurikulum. Kalau kita baca kakak-kakak, kalau nggak keliru ya, kalau saya ingat itu yang sudah saya pelajari di Permen nomor 32 tahun 2024 itu kokurikuler paling sedikit itu mengandung atau memuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, berarti di sini P5 itu adalah kokurikuler. Bisa dipahami kakak-kakak? Nanti kakak-kakak bisa baca sendiri sih di. Belum Kak, ulangi. Benar. Oke. Ya, konsen Kalau tidak keliru yang saya baca itu di Permen nomor 32 tahun 2024 pasal 2 paragraf 3 kalau nggak keliru itu bunyinya kokurikuler itu harus memuat minimal kompetensi dan apa ya saya lupa. Intinya di situ minimal kokurikuler itu harus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti P5 itu adalah kokurikuler. Bagian dari. Pertanyaannya, karena ini berhubungan dengan tugas akhir kita nanti kakak-kakak, bukti karya kita. Dan ini saya yang tanya kakak-kakak. Waktu itu hasil saya gimana ya? Mungkin belum saya katakan hasil saya bukan nggak paham, mungkin belum baca yang terbaru gitu, yang permen yang terbaru. Jadi setelah saya tanya tugas akhir nanti di bukti karya saya, ini sebagai pemantik ya kakak-kakak, biar tidak bingung nanti di tugas akhirnya, kayak program SEM, Sport Education itu kita masukkan kemana ini? Kokurikuler apa P5 gitu. Ternyata kokurikuler itu minimal harus ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti minimal P5. Selain itu bisa gitu kakak-kakak. Kita membuat program nih. Misalkan Agustusan kita mau adakan kelas meeting di pembelajaran kokurikuler kita di sekolah. Di situ kan kalau kelas meeting ada yang jadi panitia, ya OSIS-nya biasanya kan seperti itu. Ada yang jadi supporter. Itu bisa dijadikan kokurikuler kok Kak, gitu. Kita bahkan program kita nanti bisa nih kita P5-nya itu mengangkat dari bisa gitu kalau disetujui sama kepala sekolahnya. Dan itu unik sih Kak. Menarik, mungkin ini baru di PJOK seperti itu. Kita lanjut ya kakak-kakak. Menyambung daripada pembahasan tadi saya itu, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Di sini kurikulum satuan pendidikan dulu kan KOSP gitu ya kakak-kakak. Sekarang KSP gitu istilahnya. Kurikulum satuan pendidikan. Biasanya nih saya tanya kakak-kakak, KSP ini yang buat kepala sekolah atau kita sih sebagai warga sekolah terlibat juga gitu? Biasanya. Semua Pak. Teorinya kan semua. Mantap sekali. Kalau saya bicara sama Kak Aryadi, gimana ya? Dia teorinya sudah teorinya gitu. sama, tapi ketika bicara lapangan, ya operator lagi, kan seperti itu. Oke. Mantap sekali Kak Aryadi. Jadi gini, benar sekali Kak Aryadi itu. Kalau secara teori, KSP itu sebenarnya kita nih bisa terlibat sebagai guru PJOK atau orang tua, siswa itu bisa terlibat melalui voice choice dan ownership-nya kan seperti itu. Tapi kenyataannya borongan kan seperti itu. Ya itulah yang merupakan penghambat lah, mungkin hambatan lah. Bagaimana capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita ini harus menyesuaikan dengan KSP sekolah.
Padahal kalau kita terlibat di KSP sekolah kita ini, apa namanya, P5-nya masukkan program di PJOK gitu, bisa. Atau tujuan pembelajarannya kita sesuaikan nanti gitu. Ya tentunya dengan musyawarah, apa namanya, mufakat bersama ya kakak-kakak. Oke, seperti itulah kita bicara masalah teori ini, kakak-kakak. Kontekstualnya semoga saja apa yang kita kerjakan itu benar memfasilitasi kebutuhan peserta didik, itu aja lah kakak-kakak. Oke, lanjut. Oke, kakak-kakak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak semuanya, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Seperti itu. Jadi kalau kita terlibat kakak-kakak dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan KSP ini, kita bisa nih menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik kita tinggal. Seperti itu. Gambarnya seperti apa? Misalkan di saya masyarakatnya itu misalkan hobi sekali untuk apa namanya, gaya hidup aktif, lari, jogging gitu ya. Halimah. Jogging gitu ya kakak-kakak. Jadi kita bisa nih memasukkan tujuan atau menyusun program pembelajaran sesuai dengan kultur gerak di mana kita berada, disesuaikan dengan peserta didik kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Mari berbagi pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum. Baik, Kak Riyadi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Lanjut. Sudah terlebet, Bos. Enggak, monggo Kak Riyadi, kita banyak diskusi di sini. Gimana? Oh, Saya terbantu sekali Kak Riyadi kalau sampai ini. berarti pembelajaran kita itu sesuatu bisa gitu. Berarti kita itu bisa menentukan sendiri Benar. seperti Di itu. sini ya. Kontekstual seperti itu, Bos ya. Bisa. Karena pemerintah itu Kak Aryadi cuma menyediakan CP-nya. Ya kita kembangkanlah CP-nya tersebut ke dalam tujuan pembelajaran kalau di pembelajaran. Kalau di program, ya kita kan juga apa namanya, perlunya berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain, termasuk guru-guru, kepala sekolah. Mungkin kalau kita mau membuat apa namanya, kurikulum satuan pendidikan KSP gitu ya. Kita mau buat P5 kan seperti itu. Kita bisa menentukan programnya seperti apa sesuai dengan kontekstual kita di lapangan. Kan pemerintah cuma menyediakan capaian pembelajarannya, Kak. Kak Riyadi. Oh, berarti seandainya contoh Bisa dipahami. Contoh saya di pesisir kan seperti itu, Pak. Siap. Ya, di pesisir. Di pesisir itu ada istilahnya ada naik musim-musim itu kan ketemu musim-musim narik perahu. Nah, itu sekolah di kelas 6, contoh saya di kelas 6. Nanti mau istilahnya langsung ke lapangan, langsung kan ini berhubungan sama gerak. Ya. Nah, jadi saya langsung terjun ke lapangan, narik perahu, seperti itu. Nah, terus saya susun terkait CP-nya, langkah-langkahnya, seperti itu. Berarti itu bisa berarti nanti ya? Sangat-sangat bisa, Kak. Sangat-sangat bisa, Kak Riyadi. Kemarin saya itu melaksanakan itu sih, Kak Riyadi. Lihat statusnya. Iya. Jadi gini Kak Riyadi. Lanjut. Makanya program yang kita rencanakan, capaian tujuan pembelajaran kita turunkan kepada CP ini. Kemudian nanti asesmennya seperti apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa? Dari video saya itu merupakan salah satu langkah-langkah Kak Riyadi.
Itu kan pendidikan gerak Karyadi. Ya, betul, betul. Makanya. Di situ juga selain apa namanya ya, terampil bergerak, belajar melalui gerak. Jadi anak-anak ini diajarkan bagaimana apa namanya itu bergotong royong gitu kan. Kalau belajar melalui gerak lah. Ya, Oke. lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Mari berbagi cerita pada saat Bapak kakak-kakak semuanya menyusun. Oke. Yang pertama, ini kayaknya di LMS ada kakak-kakak. Yang kakak-kakak jawab itu di LMS mungkin ya, ini ya pertanyaannya ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, gimana nih kakak-kakak? Boleh kok kopas dari atau bacakan yang dari LMS itu boleh kok. Monggo Pak Tri. Yang jawab di LMS pasti bisa jawab ini. Oke, Katri, gimana Katri? Kak Tri yang mana? Yang resen ini ya sampean. Kami Katri Mine. menyusun program ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta ketersediaan sarana dan prasarana bagi sekolah. Oke, baik Kak Tri. Jadi kalau Kak Tri ini menyusun mana kakak-kakak merancang program. Oke. Kak Tri ini menyusun atau mengembangkan lah kurikulum mata pelajaran PJOK ini gimana tadi Kak Tri? Menyusun program sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sarpras yang ada di sarana sekolah. yang ada di sekolah. Itu juga betul kakak-kakak. Jadi kalau kakak-kakak ini ingin mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK disusun ya, itu harus melihat juga nih karakteristik atau kebutuhan peserta didik kita itu apa, sarana dan prasarana itu apa, yang ada itu apa. Ini berhubungan dengan asset based thinking juga kan seperti itu kakak-kakak, atau berhubungan dengan student center learning. Oke, baik, terima kasih Katri atas jawabannya gitu. Itu juga tertulis. Saya apresiasi sekali nih kakak-kakak yang berselancar di LMS dan juga menjawabnya gitu ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua ini, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Gimana nih kakak-kakak? Apa mungkin saya spin aja ya? Spin apa saja alas. Yuk spin melerame. Ya. Mbak Mina melelot pecah game. Ya, saya spinkan dan saya doakan ini nyampe ke Kak spinannya ini nyampe ke Kak Ishak mungkin gitu atau siapa ya? Senior itu. Senior Pak Ishak. Wah. Saya kangen nih sama suaranya gitu. Ishak ini senior. Oke, saya spin dulu. Wah, tangku. Setting Menang. Selamat hadiahnya. Selamat. Selamat Kak Ishak. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Monggo Kak Ishak. Apa bantu untuk gimana kami Raji? Ada yang ingin disampaikan kami Raji? Kepencet ya? Oke, nampaknya kepencet kami Raji. Ishak, ada mandat dari Spinwell nih. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid kakak-kakak ini? Gimana guys? Anggap sebagai ada nggak guys di sini? Bentar dulu ya.
Belum. PSH nampaknya ada kendala nih. Monggo kakak-kakak yang lain apakah mau disepin ataupun mau langsung menyampaikan gitu? Spin ulang, spin ulang. Spin ulang. Oke. Nampaknya masih asik disepin. Waktunya kurang lebih 5 menit lagi selesai sebenarnya. Oke, spin ulang ya. Jis, Raden. Kamu Raden dia. Ada sebenarnya Raden itu, Pak Irwan. Ada. Oke, Kak Raden. Monggo Kak Raden. Raden, Pak Irwan. Suaranya dikangenin sama teman-teman yang lain nih, kakak-kakak yang lain nih. Gimana Kak Raden? Disip. Cuma jawab pertanyaan ini nih Kak Raden. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari? Oke, Raden, nampaknya Kak Raden mau dibantu sama Kak Tri nih. Monggo Kak Tri, bantu Kak Tri. Gimana Kak Tri? Menurut apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari oleh siswa kita gitu Kak Tri? Gimana Kak Tri? Sesuatu yang bernilai menurut saya Kak, itu esensi yang paling saya dapat di pembelajaran PJOK yang memang wajib peserta didik itu dapat pemahaman itu, yaitu adalah bagaimana peserta didik itu bisa belajar memahami pola hidup sehat. Itu sangat-sangat mendasar, hal yang menarik, penting lah, selain kompetensi dan apalah yang berkaitan dengan kurikulum, atau yang paling penting memang kesadaran anak-anak itu bagaimana bisa mengatur pola hidup sehatnya. Itu yang sangat-sangat bernilai lah untuk peserta didik. Mungkin begitu Kak. Terima kasih banyak-banyak sekali. Monggo kakak-kakak kasih aplaus ya. Bantu kasih aplaus apresiasi untuk Kak Tri ini. Memang kalau Kak Tri, Kak Riyadi ataupun Semua. yang senior ini semua lah. Ini kalau sudah berpendapat gitu menyejukkan hati gitu. Monggo Kak Yudi, Kak Riyadi ingin menyampaikan pendapatnya. Kak siapa dulu nih? Hanya ingin menambahkan aja. Kak Yudi Memang dulu. betul yang Oh, Kak Riyadi dulu. Monggo Kak Riyadi. lanjut. Hanya ingin menambahkan aja Pak. Betul, sangat setuju yang dikatakan Pak Tri tadi, yaitu pola hidup sehat. Jadi bagaimana guru itu memberikan pemahaman seperti itu, menjaga sehat tubuh kita supaya sehat melalui olahraga, melalui makan dan lain-lain kan seperti itu. Selain itu juga yang menarik itu juga sama keterampilan motorik atau kebugaran jasmani sama juga yang itu untuk melengkapinya itu. Jadi keterampilan motorik menurut saya juga dianggap bernilai kan juga seperti itu, karena ini kan berhubungan sama olahraga juga. Selain tadi yang dikatakan Pak Tri adalah pola hidup sehat. Jadi keterampilan motorik. Jadi guru kita sebagai fasilitator ini mengembangkan kemampuan dasar kan seperti itu, seperti berlari, lompat dan lain-lain seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sekali kakak senior. Memang mantap-mantap semua nih kakak-kakak. Saya jadi apa ya namanya ya, ingin menyimpulkan gitu ya,
Oke, baik. Sebelum saya simpulkan, Kak Suhud, Kak Yudi mungkin ada yang ingin disampaikan. Monggo. Waktu Siap, dan siap, tempat dipersilakan. siap. Cek, suara saya jelas. Oh, jelas, Oke, jelas, baik. jelas. Siap. Oke, Open saya cam, ingin Kak Yudi. Bisa nggak? tepak kos daleman, Kak. Oh, oke. Semoga lanjut, silakan. Oke, oke. Saya ingin menambahkan dari Pak Tri dan Pak Haryadi. Mohon maaf sebelumnya saya baru gabung dan baru nyimak beberapa hal. Saya ingin menambahkan selain dari pola hidup sehat itu yang penting, yang saya anggap penting dan harus dipelajari murid di kelas PJOK itu juga menciptakan anak manusia yang beradab dan beretika juga dalam pelajaran PJOK. Karena kenapa? Itu penting. Pertama seperti kejujuran, sopan santun, bersifat sportivitas, seperti itu Kak. Sangat berpengaruh sekali. Karena kalau misalnya jujur kan sering terjadi kecurangan nanti ketika praktek. Itu contohnya seperti main bola. Misalnya bola kena tangan, seharusnya hand tapi dia tidak ngaku, kan seperti itu Kak. Makanya kita sebagai guru PJOK harus menerapkan etika dan akhlak seperti itu. Cukup hanya itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kakak-kakak, aplausnya dong semuanya. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Jadi gini kakak-kakak, kalau boleh saya simpulkan nih, dari Kak Aryadi, dari Kak Tri, ataupun Kak Yudi ini, semuanya saya rasa itu yang menjadi sesuatu yang bermakna itu jika itu yang diucapkan tadi dari kakak-kakak ini kan tujuan pembelajaran kita aslinya kan seperti itu. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita dapat tersasar baik dari segi afektif, psikomotor ataupun kognitifnya, kita merasa ini bernilai loh gitu. Dan gini kakak-kakak, kalau lebih saya pahami, simpulkan mendalam lagi dari pernyataan yang disampaikan oleh Kak Tri ataupun Kak Haryadi, Kak Suhud gitu, ternyata pembelajaran bermakna tadi loh yang disampaikan kan seperti itu. Pembelajaran yang bermakna itu nantinya anak-anak itu bisa bergaya hidup aktif kan seperti itu. Tanpa pembelajaran di sekolah anak-anak bisa loh menerapkan gaya hidup aktifnya, makan tidak sembarangan, ataupun kalau pagi ya, kalau hari Minggu gitu anak-anak bisa jogging gitu. Itu kan salah satu bentuk gaya hidup aktif gitu ya kakak-kakak. Jadi yang disampaikan Kak Haryadi, Kak Tri ataupun Kak Suhud ini itu adalah apa namanya pembelajaran yang bermakna ya seperti itu. Jadi anak-anak ini bisa menerapkan di kontekstualnya, di kehidupan nyatanya nantinya. Bukan cuma hanya di pembelajaran tersebut gitu, enggak. Jadi itulah mungkin yang kakak-kakak semuanya anggap bernilai kalau pembelajaran intrakurikuler di sekolah itu bisa secara bermakna diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu kakak-kakak. Lanjut ya, karena slide-nya saya agak percepat ya. Kemudian yang ketiga ini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pembelajaran yang sekarang berlaku. Gimana nih kakak-kakak untuk mengintegrasikan tadi itu hal yang bernilai itu dengan cara apa kira-kira kakak-kakak? Kak Suhud, Kak Haryadi, mau nyampaikan, monggo. Kira-kira dengan cara apa Kak Haryadi? Oke, Kak Yudi, gimana Kak Yudi? Siap. Ya, bagaimana? Enggak, itu kena pencet. Oke, siap. Mungkin kakak-kakak yang lain, Kak Amina ataupun Kak Tri. Silakan.
Elangga Menteri dia. Kak Tri laki-laki ataupun perempuan lah. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Hal yang bernilai tadi bagaimana sih untuk mengembangkannya gitu. Oke, biar tidak terlalu ini ya. Mungkin kakak-kakak, oke Kak Tri, monggo Kak Tri, gimana Kak Tri? Dalam mungkin menurut saya dalam modul yang saya susun ada yang namanya pemahaman bermakna. Disitulah akan terlihat tujuan dari pembelajaran jangka panjang, skill yang diasah mulai dini. Diharapkan bisa menjadi fondasi saat nanti hidup bermasyarakat. Oke. Ternyata ya terima kasih sekali Kak Tri atas jawabannya gitu ya. Mungkin itu yang juga dijawab di LMS sama Kak Tri. Jadi menurut Kak Tri ini kalau kita apa namanya dirunutkan lagi proses ini menjadi perangkat pembelajaran gitu ya. Sama sebenarnya pembahasannya kakak-kakak. Kita lebih kepada pembelajaran di intrakurikuler itu akan kalau kita sesuaikan, kalau kita apa namanya itu benar-benar kita kembangkan melalui tujuan pembelajaran, melihat tujuan pembelajaran, diharapkan nanti akan bermakna pembelajaran di intrakurikuler tersebut kakak-kakak. Harapannya peserta didik kita itu nanti bisa memanfaatkan di dunia nyatanya, sehingga pembelajaran di sekolah itu menjadi pembelajaran yang bermakna. Berarti itu kakak-kakak, kita percepat ya. Ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada konteks masyarakat, ada waktu, dan 4 ada alokasi jam pembelajaran, ada 5 cakupan dan tahapannya, 6 ada teknologi. Ini hanya 6 faktor yang mempengaruhi ya kakak-kakak, yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Itulah salah satunya yang 6 itu kakak-kakak. Aktivitas yang terakhir kakak-kakak, di sini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi di Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini? Oke, di sini kakak-kakak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu ada 3. Pertama, fokus pada materi esensial. Itu ya kakak-kakak. Sepanjang perjalanan pembahasan kita kali ini, ternyata ini loh, apa namanya, kita fokus membahas tentang karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Di sini ada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Tadi sudah banyak yang nyinggung terkait dengan kompetensi sosial, emosional, moral juga peserta didik, akhlak lah kata Kak Yudi itu tadi. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi Kak Aryadi sudah menanyakan juga terkait dengan fleksibilitas pembelajaran ini. Inilah pembahasan kita tadi itu ya kakak-kakak. Kemudian mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa suatu pendidikan adalah menuntun. Ya, saya tekankan lagi ya kakak-kakak di sini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik kita nih sebagai seorang guru hanya dapat menuntun ya, menuntun kakak-kakak, menuntun tumbuh
dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi kita ini sebagai apa ya namanya, penuntun gitu ya, memfasilitasi gitu, menuntun bagaimana kodrat anak ini bisa tumbuh berkembang sesuai dengan usianya sendiri gitu, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai masyarakat ataupun sebagai manusia. Seperti itu. Kalau ya seperti yang saya katakan, kalau cuma hanya pengetahuan, peserta didik kita itu di era sekarang, di era apa ya, globalisasi atau bisa dikatakan Gen Z gitu ya. Kalau hanya pengetahuan, peserta didik kita itu bisa loh tanpa kita mengetahui, misal, permainan bola voli ini dimainkan oleh 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 6 pemain, misalkan seperti itu. Bisa loh pakai apa YouTube, kayak pakai sumber yang lain, Gemini AI misalkan seperti itu. Bisa loh gitu. Tapi kalau untuk menuntun, memfasilitasi ya kita. Itu ya kakak-kakak. Memfasilitasi mereka di sekolah ya kita, menuntun. Oke, lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat yang pertama ya, dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peserta atau kakak-kakak semuanya ini mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward science. Oke, dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung kakak-kakak. Sebelum kita melakukan diskusi, sebelum saya tutup ya kakak-kakak, saya sampaikan banyak terima kasih atas kesudiannya kakak-kakak semua menyempatkan waktu untuk belajar dan berdiskusi bersama saya untuk pembelajaran PJOK yang lebih baik lagi. Semoga kakak-kakak semuanya ini dikasih kesehatan selalu atas padatnya aktivitas kakak-kakak semua. Amin. Diberi kelancaran baik itu masalah rezeki ataupun kehidupan. Amin. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Terakhir dari saya, kalau habis ini kita mau diskusi sebelum kita foto bareng, monggo Kak Tri mungkin ya bisa memimpin doa penutup lah gitu untuk kita semua. Monggo Kak Tri bisa dibantu sebagai kakak ketua di sini. Alhamdulillah Tri. sudah di temuan diskusi. Semoga apa yang telah kita diskusikan dan belajar bersama dalam forum ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan keluarga. Amin. Amin. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan ke kakak Fasilat. Baik, terima kasih banyak Kak Tri. Saya pribadi sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kakak-kakak bisa foto bareng ya dulu ya kakak-kakak. Oke. Tak turunkan dulu biar kelihatan besar. Maafin aku Bapak Yudi. Oke. Yuk pakai gaya gimana kakak-kakak? Gimana? Kayak Patri itu malah elong disempet satu. Oke.
Kayak cinta gitu. Oke, yuk 1, 2, 3. Asik. Locong kalian anak. Oke, saya kirim ya kakak-kakak. Kirim ke Irwan atau Irwan boleh Riki. Monggo, habis ini diskusi gak apa-apa, tematika rekaman dulu ya kakak-kakak. Erwan, Erwan,